Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Tertib kita dalam hal ibadah adalah menyelesaikan dulu kezaliman itu. Selesaikan dulu kezaliman ini. Hanyar perbanyak ibadah-ibadah. Ibadah itu akan datang. Yang utama dan pertama kita selesaikan dahulu, membereskan ini kezaliman nih. Harta-harta orang yang banyak dalam tangan kita ini yang didapat dengan jalan yang tidak halal. Itu mesti diselesaikan. Bila itu kada selesai, ibadah lain kada bisa. Karena tertibnya memang demikian. Kita hendak sembahyang, tertibnya apa? Baudu dulu. Baudu. Kalau kita baudu langsung sembahyang, kada bakal jadi sembahyang. Kenapa? Menyalahi tertib. Menyalahi susunannya. Dan wudu itu adalah bukan hanya sesuatu yang membersihkan zahir, tapi wudu itu berfungsi membersihkan batin daripada dosa. Secara zahir membersihkan muka, tangan, kaki, seperti itu zahirnya. Tapi pada batinnya wudu itu membersihkan dosa-dosa yang ada di tubuh ini. Nah, dalam hadis disebutkan bahwa bila kita berwudu misal membasuh muka, maka dosa-dosa kita yang di muka ini akan gugur seiring gugurnya air wudu itu. Kita basuh tangan, cuci tangan waktu berwudu, nah dosa-dosa di tangan akan luntur dengan air wudu itu. Jadi wudu itu membersih dosa. Sehingga dengan zahir yang bersih, batin yang bersih dari dosa, sembahyang jadi bagus. Sembahyang jadi bagus. Coba kalau kita kada berwudu, kada akan diterima oleh Allah. Karena tertibnya demikian. Tertibnya demikian. Jadi wudu itu berfungsi membersihkan zahir dan batin. Zahir batin bersih, sembahyangnya diperkenankan oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa wudu itu apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin. Jadikanlah hamba ya Allah termasuk orang-orang yang tobat. Mutatahhirin, orang yang suci daripada segala macam yang kotor baik zahir maupun batin. Kalau kita berwudu misalnya, kalau kita berbuat satu kemaksiatan, memandang yang haram, mengucap ucapan yang haram, secara zahir wudu kita itu kada batal. Kada masuk pembatal wudu, tapi secara hakiki daripada wudu itu sudah batal. Wudu sudah batal secara hakiki. Karena diri kita sudah kotor dengan dosa itu. Sudah kotor. Makanya para ulama ada yang berpendapat bahwa begitu kita menggibah seseorang, wudu batal. Batal sama sekali lawan wudu-wudunya. Jadi berbuat maksiat setelah wudu walaupun tidak membatalkan wudu artinya sah di bawah salat, tapi secara hakiki wudu itu sudah batal. Mesti tobat sekurang-kurangnya kepada Allah, hanyar atau baru di bawah sembahyang. Supaya sembahyang itu menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memperbanyak ibadah-ibadah sunnah termasuk zikir, ini tertibnya sesudah menyelesaikan yang fardu. Nah, yang fardu apa? Kalau kita ada punya sesuatu kesalahan kepada orang, baik harta atau pribadi atau yang lainnya, kefarduan kita yang pertama sebelum yang sunat-sunat ini adalah menyelesaikan yang fardu ini. Nah, makanya kalau kita berzikir, yang fardu ini kada diselesaikan, zikir kita kada akan membuahkan hati yang terang. Nah, jadi tobat dulu kepada Allah, tobat dulu, bawa berzikir kena, nah hati akan terang. Jadi ada tertibnya. Satu contoh misalnya, ujar raja kepada pelayannya, wahai pelayanku, kamu hari ini saya beri tugas 3 macam.
Jam 7 kamu ke sini bawa buah-buahan. Jam 10 bawa roti. Jam 1 makan siang. Datang pembantu jam 7 membawa nasi untuk makan siang. Jelas raja kada menerima. Oh, lain ini yang dimaksud. Aku minta besokan ini paginya buah-buahan. Jam 10 roti. Ini nasi untuk jam 1. Nah, tertibnya demikian. Nah, demikian dalam agama kita, dalam ibadah kita ada tertib-tertib ibadah. Sehingga amal itu menjadi berfungsi keseluruhannya. Menjadi berfungsi. Atau contoh yang mudah ringan, kita berwudu contohnya. Begitu kita berwudu masuk masjid. Ini ada 2 tuntutan. 1 sembahyang tahiyatul masjid, 2 sembahyang sunat wudu. Yang mana kita kerjakan antara 2 sunat nih? Kita berwudu menuntut sembahyang sunat wudu. Kita masuk masjid menuntut sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ini ada tertibnya. Nah, tertibnya menyatakan bahwa yang diutamakan dulu adalah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Anyar yang itu sunat wudu. Kalau kita laksanakan sunat wudu berdahulu, gugur tahiyatul masjid kada boleh lagi, kada sah lagi artinya melaksanakan karena sudah gugur dengan sunat wudu itu tertib ibadah. Nah, zikir sunat, memperbanyak baca Quran sunat, tapi yang fardu berupa kezaliman ini masih kita biarkan dalam diri kita, nah itu Allah kada akan melayani kita, kada akan memberikan apa-apa kepada ibadah yang kita lakukan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau sudah kita mulai berzikir kepada Allah tapi belum ada perubahan-perubahan membawa ke arah kebaikan hati, kebersihan hati, nah kita susul kembali, cari kembali barangkali kita belum iris perkara-perkara yang sebelumnya itu. Belum iris. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wa man zakarani wa huwa li'asin fa haqqun an azkurah wa huwa li bimaktin. Rawahu Ad-Dailami wa Ibnu Asakir. Allah berfirman, barang siapa yang berzikir kepadaku sedangkan dia masih maksiat, maka aku balas zikir itu dengan kemurkaanku. Berzikir kepada Allah tapi saling banyakkan kezaliman yang belum diselesaikan, yang mestinya segera diselesaikan. Masih banyak harta-harta yang tidak halal di rumah disimpan. Zikir puluhan ribu sehari kada ada manfaatnya, bahkan dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena tugas dia bukan berzikir itu, tugas dia mengembalikan itu harta-harta yang tidak halal kepada pemilik yang sebenarnya siapa. Itu kewajibannya, bukan memperbanyak zikir. Nah, dalam hadis lain, hadis qudsi yang lain, auhallah ila Daud alaihi salam anna man zakarani zakartuh wa anna zalim idza zakarani la'antuh. Rawahu Ahmad bizuhd. Wahai Daud, ujar Tuhan, siapa yang berzikir kepadaku, aku balas zikirnya. Dan bahwa orang yang zalim apabila dia berzikir kepadaku, la'antuhu, aku melaknat dia. Aku laknat dia. Nah, jadi artinya apa? Selesaikan dulu kezaliman itu. Selesaikan. Ada hutang sembahyang lawan Tuhan, bayari sembahyang fardu dulu. Kada usah berzikir banyak. 10.000 berzikir sembahyang saling banyak kan keadaan yang belum dibayar. Kada usah dulu berzikir banyak, bayari keadaan-keadaan itu. Keadaan sembahyang itu bayari. Lebih utama daripada memperbanyak zikir ini. Masih banyak hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu mungkin penyebabnya kita kada terasa, kada merasakan apa zikir ini pina kada ada apa-apanya. Kada mendatangkan ketenangan, kada mendatangkan cahaya, kada mendatangkan madad ilahi, mungkin tadi sebabnya. Ada tertib ibadah yang dilanggar. Ada tertib ibadah yang dilanggar.
Nah, jadi orang salikin dia berzikir kepada Allah agar terang hatinya. Karena dengan terang hati itu modal diturunkannya pertolongan atau hadiah dari Allah berupa kenikmatan ibadah, ilmu laduni, ketenangan, kasab, musyahadah dan ma'rifah dan seterusnya tadi. Nawal majzub yazkurullah ta'ala ala nur min qalbih. Orang majzub itu dia berzikir kepada Allah, hatinya sudah terang berdahulu. Nah, ini majzub ada kalau dituruti. Ini termasuk orang yang yahtasullah birahmati. Allah khususkan dia dengan rahmatnya. Ini orang yang diistimewakan oleh Allah. Orang yang kada hendak tapi dikehendaki oleh Allah. Ini kada berpikir hendak jadi orang ma'rifat. Kada hendak berpikir banyak-banyak zikir. Tapi Allah menariknya. Nah, sehingga dia jadi ahli zikir. Sehingga dia jadi ahli ma'rifat kepada Allah. Ini majzub. Nah, majzubin. Orang majzub ini hatinya sudah terang berdahulu, diberi cahaya oleh Allah. Lalu dia berzikir. Nah, berzikir itu dalam hati yang sudah terang, fayastalizzu bizzikir. Dia merasa nikmat dengan zikirnya. Hatinya sudah terang berdahulu. Nah, nikmat dengan zikirnya, wayan kasyifulahul hujub, terbuka bagi dia segala hijab dengan zikir itu, wayahsudulahu taraqi darajatil aliyah, dan hasillah bagi dia dengan zikir itu naik kepada derajat yang tinggi. Nah, jadi orang-orang majzub ini dia berzikir kepada Allah didahului oleh hati yang terang. Allah dapat macam-macam dari Allah. Sedangkan orang salik ini dia berzikir hanya untuk membersih hati dulu, menerangi hati. Dengan hati yang terang hanya dapat perkara-perkara yang mulia tadi. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.